kita bisa juga menghitung untuk parameter yang lain. Misalkan di sini ada shear stress atau tegangan geser yang terjadi pada dinding pipa, yaitu 4 kali mu dibagi pi dikalikan dengan Q debit aliran dibagi R pangkat 3. Nah, ini sama juga ya. Jadi kalau terjadi penyempitan, katakanlah penyempitannya 10% saja, maka efeknya itu akan terjadi peningkatan dari tegangan geser yang efeknya itu pangkat 3 gitu ya. 1/0,9 pangkat 3. Nah, jadi cukup signifikan ya, dan itu bisa merusak ya dinding pembuluh darahnya. Apalagi kalau penyempitannya sampai 50% ya. Jadi kalau 50% berarti nanti bisa 8 kali lebih besarnya ya. Tegangan yang terjadi pada dinding pipanya lebih besar sampai 8 kalinya. Lalu ada juga shear rate ya. Shear rate ini adalah shear stress dibagikan dengan kekentalan fluidanya. Jadi 4Q dibagi PR pangkat 3. Dan ada juga yang kita sebut dengan reduced average velocity ya, yaitu V average dibagikan dengan diameter. Oke, kita lanjutkan. Sekarang coba kita lihat untuk aliran dalam tubuh kita, aliran darah. Nah, ini kurva ini menunjukkan hubungan antara debit aliran dengan delta P ya, atau selisih tekanan di antara dua ujung ya, dua ujung pipa atau dua ujung pembuluh darah. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di sini, semakin kecil diameternya, ya, semakin kecil diameternya, maka semakin kecil juga debit aliran yang terjadi. Ini skalanya logaritmik ya. Dan slope-nya itu ya mendekati 1 ya. Jadi kalau ada delta P yang 2 kali lipat, maka alirannya juga kira-kira hampir 2 kali lipatnya. Tapi tidak murni sama dengan 1 ya. Jadi dia itu agak lebih kecil dari 1. Nah, sehingga sebenarnya yang terjadi, kalau kamu ingat kuliah kita tentang viskometer ya, saat kita membahas kekentalan dari cairan darah ya. Nah, jadi darah manusia itu memiliki sifat shear thinning ya. Shear thinning berarti makin tinggi aliran maka kekentalan darah itu makin turun. Nah, di sini kita lihat ternyata makin besar volume darah yang mengalir pada satu penampang pembuluh darah tertentu, maka makin sedikit ya delta P yang dibutuhkan gitu. Sejalan dengan kuliah kita sebelumnya tentang viskositas darah. Baik, ini hubungan antara tegangan geser yang terjadi pada dinding dengan reduce average velocity ya. Reduce average velocity. Nah, ini juga hampir sama seperti grafik sebelumnya, jadi mendekati slope 1. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin pelan darah itu mengalir, maka tegangan gesernya juga makin kecil ya. Nah, semakin cepat darah itu mengalir, maka tegangan geser yang terjadi juga makin besar.